Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, dalam dunia penelitian ilmiah, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan praktisi. Di awal perkembangannya, penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Karena metode kuantitatif dianggap mampu menjawab permasalahan penelitian secara pasti. Yang berikut itu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, tujuannya untuk menguji hipotesis, menemukan sebab dan akibat, dan membuat prediksi. Grup penelitian ini lebih besar dan dipilih secara acak. Variabel yang digunakan lebih spesifik, jenis data yang dikumpulkan yaitu angka dan statistika. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu, tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasikan dan menafsirkan hubungan sosial. Grup penelitiannya lebih kecil dan tidak dipilih secara acak. Bentuk data yang dikumpulkan seperti tanggapan terbuka, wawancara, observasi, partisipan, catatan, lapangan, dan refleksi. Serta jenis analisis data menggunakan identifikasi pola figur dan tema. Yang berikut itu alasan melakukan penelitian kuantitatif. Menurut Kasinat pada tahun 2013, ada 3 alasan penelitian melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama itu pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia. Pandangan peneliti tentang dunia akan mempengaruhi pemilihan metode penelitian. Penelitian yang berpandangan interpretatif atau konstruktivisi akan memilih untuk meneliti dengan metode kualitatif supaya dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua itu jenis pertanyaan penelitian. Jenis pertanyaan penelitian dapat menentukan seorang peneliti dalam memilih metode penelitian. Pertanyaan penelitian yang cocok menggunakan metode kualitatif adalah pertanyaan yang fokus penelitiannya pada proses, implementasi, atau pengembangan program. Yang ketiga, alasan praktisi. Alasan yang lain yang mendasari untuk memilih metode kualitatif yaitu berakar pada pragmatik yang terkait dengan metode kualitatif. Metode kualitatif sesuai dengan 3 kondisi. Yang pertama, karena masalah yang diteliti berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, tidak bisa menerima ukuran kuantitatif untuk hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, untuk menambah kedalaman studi kuantitatif. Yang berikut itu desain dan prosedur penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, rekaman audio dan transkrip dari wawancara mendalam atau semi terstruktur. Yang kedua, kuesioner wawancara terstruktur berisi komentar terbuka dan substansial termasuk sejumlah besar tanggapan terhadap item komentar terbuka. Dan yang ketiga, rekaman audio dan transkrip dari segi grup fokus, rekaman video, catatan studi kasus, dan gambar serta dokumentasi. Yang berikut jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian etnografi. Etnografi itu sendiri berasal dari kata Yunani etnos yang berarti suku bangsa dan grafos yang berarti sesuatu yang ditulis. Jadi penelitian etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa. Menurut Creswell 2014 mendefinisikan etnografi sebagai desain penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana peneliti mampu mempelajari pola perilaku, bahasa, dan tindakan bersama dari kelompok budaya yang utuh dalam waktu yang lama. Penelitian yang kedua adalah penelitian studi kasus.
Studi kasus adalah desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang ilmu, terutama bidang ilmu evolusi, di mana penelitian mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, program acara, kegiatan, proses terhadap satu atau lebih individu. Yang berikut jenis penelitian kualitatif yang ketiga adalah penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologis, di mana penelitian menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta. Yang keempat, penelitian grounded theory adalah desain penelitian dari sosiologi di mana peneliti memperoleh teori, proses abstrak umum, tindakan, atau interaksi didasarkan pada pandangan peserta. Yang berikut penelitian naratif. Desain penelitian di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Yang terakhir itu deskriptif kualitatif. Perlu menjadi desain pilihan ketika deskripsi langsung dari suatu fenomena yang diinginkan. Ini adalah pendekatan yang sangat berguna ketika peneliti ingin tahu mengenai peristiwa, siapa yang terlibat, apa yang terlibat, dan di mana hal-hal itu terjadi. Yang berikut metode penelitian kuantitatif. Setelah mengambil keputusan untuk melakukan penelitian kuantitatif, terlebih dahulu kita harus membuat desain penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua macam desain penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ada dua macam desain penelitian, yaitu yang pertama desain eksperimental. Desain eksperimental adalah percobaan yang dapat didefinisikan sebagai eksperimen dalam kondisi terkendali yang dibuat untuk menunjukkan kebenaran elemen. Kunci dari desain eksperimental adalah kontrol yang membedakan dengan desain non-eksperimental pada penelitian kuantitatif. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian dengan desain eksperimental, yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat dimanipulasi. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Yang berikut, kelompok eksperimental adalah kelompok atau grup yang dilakukan manipulasi atau perlakuan. Kelompok kontrol, kelompok yang tidak dimanipulasi atau tanpa perlakuan. Yang berikut, variabel confounding adalah batasan dari penelitian. Yang berikut, variabel tidak dikontrol adalah variabel yang diikuti dengan variabel independen atau variabel bebas. Yang terakhir adalah desain non-eksperimental. Penelitian non-eksperimental bersifat variasi. Yang termasuk dalam desain non-eksperimental adalah penelitian survei, historikal, dan observasi. Metode penelitian survei merupakan salah satu metode dalam desain non-eksperimental yang memanfaatkan kuesioner untuk mengumpulkan data sebagai instrumen utama. Karena penelitian survei berbasis kuesioner membutuhkan responden dalam jumlah yang cukup banyak untuk menjamin validitas penelitian dapat diperoleh atau dipenuhi sesuai dengan persyaratan. Sekian dan terima kasih.